Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi yang selanjutnya untuk mata kuliah Data Mining and Warehousing untuk program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Materi kita kali ini yaitu preprocessing. Ya. Jadi preprocessing ini adalah pemrosesan awal, ya, pemrosesan awal untuk melakukan perbaikan data, ya, untuk melakukan perbaikan data atau melakukan penormalan data, ya, yang intinya adalah terkait dengan data dalam hal ini, ya, dalam hal mata kuliah ini, dalam hal data mining. Untuk tekniknya, teknik melakukan preprocessing itu tergantung dari datanya, atau bisa juga tergantung dari permasalahannya. Ya, tergantung dari data dan tergantung dari permasalahannya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi di sini adalah salah satu fase awal penting dalam pemrosesan awal atau preprocessing pada data mining adalah pemilihan fitur. Ya, fitur di sini adalah ciri, ya, ciri yang bisa membedakan antara data yang satu atau kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain yang nantinya akan diproses dalam metode data mining. Ya, jadi kan data mining kita ingin tahu maksud dari data ini apa sih, ya. Nah, untuk kita ingin tahu data ini apa, mengarah kemana, pastinya kita harus tahu dong ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya apa? Sama halnya dengan melakukan penambangan, misalnya penambangan batu bara. Ya, menambang batu bara itu kan nambangnya kan di gunung atau di dalam tanah. Ya. Nah, pada saat kita menambang tercampur antara batu bara, di situ ada pasirnya, ada tanahnya, ada batu-batunya, ada. Nah, bagaimana caranya kita bisa menambang batu bara? Otomatis kita harus tahu dulu ciri-cirinya yang disebut dengan batu bara. Kita tidak mungkin, ya, ngambil batu bara kalau ciri-cirinya kita belum tahu. Gitu. Nah, sekarang pemilihan fitur mengarah pada jarak perbedaan antara kelas yang besar dan variasi dalam kelas kecil dengan melakukan pengujian fitur satu persatu. Jadi dalam melakukan pemilihan fitur, kita boleh melakukan pengujian satu persatu dari ciri tersebut. Apakah ciri tersebut memberikan efek positif terhadap data atau sebaliknya, ya. Jadi membuang fitur yang mempunyai kemampuan diskriminasi yang kecil, dalam artian bahwa pengaruhnya terhadap akurasi data itu mungkin besar, tapi efeknya itu tidak baik, ya, efeknya tidak baik, atau mungkin sama sekali tidak memberikan efek terhadap data yang diolah, ya kan? Contoh misalnya kita melakukan penambangan batu bara, ya, ciri yang kita tahu bahwa batu bara itu keras, ya kan? Cirinya misalnya keras. Nah, sekarang pada saat kita menambang batu bara, tercampur di situ ada batu baranya, ada tanahnya, ada pasirnya, dan ada batunya. Oke, berarti sekarang berdasarkan pada ciri yang kita tahu bahwa dia keras, berarti tanah sudah terbuang, pasir terbuang. Sekarang bagaimana dengan batu?
batu dengan batu bara, bercampur dong, ya kan, bercampur. Kenapa? Karena ciri itu. Nah sekarang kita perlu tahu lagi ciri yang lain untuk membedakan batu dengan batu bara. Misalnya warnanya hitam, kan bisa saja pada saat kita menambang ada batu bukan batu bara tetapi warnanya juga hitam. Nah berarti ada ciri yang lain yang harus kita tahu, ya. Nah, harus ada ciri lain yang perlu kita tahu. Nah disinilah pentingnya dalam proses pemilihan itu untuk membedakan antara data yang kita ingin cari atau data yang kita ingin kelompokkan dengan data yang sama sekali bukan bagian dari data yang kita ingin olah. Nah sekarang kita lanjut, pembuangan outlier atau noise, ya, orang biasa menyebutnya sebagai noise. Noise itu dianggap sebagai pengganggu, ya, dianggap sebagai pengganggu. Jadi di sini didefinisikan sebagai titik yang terletak sangat jauh dari rata-rata variabel random yang umumnya berkorelasi dengan titik tersebut. Contoh, ini saya ambilkan contoh sederhana seperti ini. Misalnya, saya rasa mungkin kalian sudah pernah melihat yang disebut dengan absensi dengan menggunakan sidik jari. Sidik jari kita masukkan, kita scan, ya, kita scan. Misalnya nih, rata-rata kita menggunakan jari yang agak putih, ya, warnanya, ya, agak putih. Kita scan, ya. Kemudian ternyata pada saat kita scan ada menempel pasir warnanya hitam di situ, ya, warnanya hitam. Nah ini bisa dianggap, pasir ini bisa dianggap sebagai noise pada saat kita melakukan scan. Kenapa dianggap noise? Karena warnanya itu sangat berbeda jauh dengan warna sidik jari kita, ya kan? Sangat berbeda jauh. Makanya ini dianggap sebagai noise, ya. Walaupun misalnya ada pasir di situ, tapi mungkin warnanya agak mirip dengan sidik jari, mungkin bisa dianggap sebagai bukan noise karena warnanya agak mirip, ya, atau mendekati warna yang warna sidik jari kita. Nah itu mungkin bisa dianggap sebagai bukan noise, ya. Sekali lagi bahwa noise ini bisa dianggap sebagai noise, ya, bisa dianggap sebagai noise tentu saja tergantung dari data yang kita olah. Sama halnya seperti ini. Mungkin Anda sudah tahu yang disebut sebagai gulma atau tanaman pengganggu, ya, tanaman pengganggu. Kalau misalnya dalam satu petak sawah yang isinya adalah padi, kemudian di situ tumbuh, ya, di tengah-tengah padi itu tumbuh bayam, maka bayam ini dianggap sebagai tanaman pengganggu, ya, maka bayam ini dianggap sebagai tanaman pengganggu. Tetapi apabila bayam ini tumbuh di ladang sayur, maka dia bukan tanaman pengganggu, ya, bukan dianggap sebagai tanaman pengganggu. Memang dia tempatnya di tanaman itu, tapi apabila di ladang sayur ada satu batang padi yang tumbuh di situ, maka batang padi itu dianggap sebagai tanaman pengganggu. Itu disebut sebagai noise. Tergantung kita melihatnya seperti apa, datanya seperti apa, ya. Contoh sederhananya seperti itu. Baik. Nah, untuk menentukan, kalau di sini untuk menentukan noise atau tidak, jaraknya diukur terhadap ambang batas yang diberikan. Ya, apabila sudah jauh dari ambang batas, maka dia dianggap sebagai noise. Nah, untuk menentukan ambang batas, biasanya nilai berapa kali standar deviasi dari data.
ya. Nilainya berdasarkan pada beberapa kali standar deviasi. Baik, kita lanjut yang disebut dengan normalisasi data. Jadi pemilihan fitur, ya, pemilihan fitur tadi, ya, bisa saja dalam pemilihan fitur tadi data-datanya itu bervariasi. Makanya ada yang disebut dengan normalisasi data. Jadi pemilihan fitur, setelah kita melakukan pemilihan fitur, baru melakukan normalisasi data. Atau bisa saja normalisasi data dulu, baru kita melakukan pemilihan fitur. Kenapa bisa seperti itu? Bisa saja pada saat kita melakukan pemilihan fitur, kita berdasarkan pada datanya. Datanya yang bervariasi. Akhirnya kita beranggapan bahwa data ini tidak perlu. Ya, data ini tidak perlu. Ternyata pada saat kita normalisasi, ternyata data itu sangat perlu pada saat kita sudah melakukan normalisasi. Ya. Oke. Nah, sekarang dalam praktiknya desainer sering dihadapkan pada fitur dengan nilai dengan jangkauan yang berbeda-beda. Ya. Sebagai akibatnya, fitur dengan nilai atau jangkauan yang besar mempunyai pengaruh yang lebih besar, ya, daripada fitur dengan nilai kecil, ya, dengan nilai yang kecil. Nah, kalau di sini kaitannya dengan normalisasi data itu adalah untuk melakukan pemilihan fitur. Ya, kaitannya dengan normalisasi data adalah untuk melakukan pemilihan fitur. Jadi dilakukan pemilihan fitur dengan menggunakan normalisasi data. Karena di sini kadang-kadang dalam data itu datanya itu ada yang agak jauh, ada yang agak dekat, ada yang sangat besar, dan ada yang sangat kecil. Tidak ada range tertentu. Biasanya seperti itu, tidak ada range tertentu. Misalnya range-nya misalnya dari 1 sampai dengan 10. Nah, kadang-kadang datanya misalnya -1. Kadang-kadang datanya nanti ada 100. Ada 1, ada -1, ada -2. Kemudian ada 10. Kemudian ada langsung lompat 100. Nah, ini tidak bagus datanya. Seperti ini. Ya. Untuk menangani masalah tersebut, maka digunakan teknik normalisasi fitur sehingga semua fitur akan berada dalam jangkauan yang sama. Ya, sehingga dalam jangkauan yang sama. Ada 2 teknik normalisasi yang di sini kita gunakan, yaitu normalisasi linear dan normalisasi non-linear. Ya. Untuk normalisasi linear kita bisa menggunakan zero mean dan unit variance. Yang kedua, normalisasi linear dengan jangkauan 0 sampai dengan 1. Ya, 0 sampai dengan 1, atau normalisasi linear dengan jangkauan -1 sampai dengan 1. Bukan 1 dan -1, atau bukan 0 dan 1. Kalau 0 dan 1 berarti kan cuma 2 nilai. Kalau di sini 0 sampai dengan 1, atau -1 sampai dengan 1. Untuk zero mean dan unit variance, di sini dalam melakukan normalisasi kita harus lebih dulu menghitung nilai rata-rata dari data tersebut. Dimana rumusnya, ya, ini adalah rumus untuk menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata. Kemudian menghitung standar deviasinya. Untuk menghitung standar deviasi harus diketahui terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Baru kita menghitung nilai normalisasinya. Jadi normalisasinya adalah XIK. XIK adalah data yang kita ingin normalisasi. Ya. Data yang kita ingin normalisasi dikurangi dengan nilai rata-rata
dibagi dengan standar deviasi, maka itu adalah data yang baru. Contoh misalnya 5, data yang kita ingin normalisasi. 5 dikurangi dengan rata-rata dari kelompok data tersebut. Misalnya ada data kita misalnya 5, 2, 3. Ada 3 data misalnya, ya kan? 5, 3, 2. Berarti kan rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 5, 3, 2 berarti 10. Ya. 10 dibagi dengan 3. Ya, 10 dibagi dengan 3 berarti 3,33 ya. Ya, 3,3 sekian. Ya. Berarti 5 dikurangi dengan 5,3 dikurangi dengan standar deviasinya. Standar deviasi berdasarkan pada rumus ini. Ya, XIK dikurangi dengan rata-rata berpangkat 2. Nah, itu dijumlahkan secara terus-menerus dibagi dengan 2. Ya, karena ada 3 data tadi, berarti dibagi dengan 2. Nah, setelah itu baru dimasukkan normalisasi. Misalnya 5 dikurangi dengan 3,33 dibagi dengan standar deviasinya berapa. Nah, maka data yang terbaru bukan lagi 5, tapi hasil dari penjumlahan ini itu adalah normalisasinya. Normalisasi linear dengan jangkauan 0 sampai dengan 1. Yang pertama yang kita lakukan adalah dapatkan dulu nilai paling terkecil dari kelompok data tersebut. Contoh misalnya tadi 532, berarti nilai minimumnya adalah 2. Kemudian dapatkan nilai maksimum. Kalau data yang tadi berarti ada 5, data 5. Berarti 2 adalah nilai minimumnya, sedangkan 5 adalah nilai maksimumnya. Kemudian dihitung normalisasi. Misalnya yang kita hitung adalah nilai 5. Berarti 5 dikurangi dengan 2 ya, dibagi dengan 3. Maka itu adalah hasil normalisasinya. Ya, itu adalah hasil normalisasi. Kemudian normalisasi linear dengan jangkauan minus 1 sampai dengan 1. Maka yang pertama sama dengan yang tadi, nilai minimumnya dulu, nilai maksimumnya dengan menggunakan formula yang berbeda. Ya. Kemudian normalisasi nonlinear dengan menggunakan fungsi squashing, membatasi data dalam jangkauan 0 sampai dengan 1. Ya. Jangkauan nilai XIK yang berkaitan dengan bagian linear tergantung pada nilai standar deviasi. Jadi ada perhitungan nilai ada perhitungan standar deviasi sebelumnya, dan faktornya R, di mana R didefinisikan oleh user. Nanti kita lihat contohnya. Contoh kasus normalisasi data. Ada data ya. Ada data dengan 2 dimensi. Ya, ada 2 dimensi di mana jumlah barisnya ada 5, sedangkan jumlah kolomnya ada 3. Ya. Untuk nilai X1 itu 0, 2, dan 1. X2, 1, 7, 1, dan seterusnya. Nah, sekarang dikonversi ke dalam bentuk matriks. Fitur 1, fitur 2, fitur 3 sebagai nama kolom. Ya. Kalau kita melihat jangkauan fitur 1 itu 0 sampai dengan 5. Tetapi tidak ada nilai 4-nya. Ya. Fitur 2 1 sampai dengan 7, fitur 3 1 sampai dengan 4. Nah, kalau kita melihat fitur-fitur tersebut ya, jangkauannya itu tidak sama. Ada yang sampai dengan 5, ada yang sampai dengan 7, ada yang sampai dengan 4. Ya kan? Nah, okay. Nah, sekarang kita melakukan normalisasi. Normalisasi berdasarkan pada normalisasi zero min dan unit variance, maka didapatkan fitur-fitur tersebut. Ya, didapatkan fitur-fitur tersebut.
kita bisa melihat di sini bahwa hasil normalisasinya, ya, hasil normalisasinya antara minus ini sudah tidak terlalu jauh perbedaannya, ya, tidak terlalu jauh. Datanya itu cenderung agak berdekatan. Jadi dari minus 1 sampai dengan 1, ya. Karena di sini kita hanya berdasarkan pada nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, sedangkan kalau normalisasi linear di sini nilainya mulai dari 0 sampai dengan 1. Kita bisa lihat di sini. Nilai tertinggi adalah 1,0. Nilai tertingginya adalah 1,0. Kalau minus 1 sampai dengan 1, nilai tertingginya tetap 1, tetapi nilai terendahnya adalah minus 1. Bagaimana dengan normalisasi non-linear? Normalisasi non-linear itu mulai dari nilai terkecilnya kalau di fitur 1 adalah 0,2. Di sini relatif nilainya itu lebih agak berdekatan, tidak terlalu berjauhan. Saya rasa seperti itu. Untuk tugasnya, ya, saya meminta Anda untuk melakukan perhitungan, ya. Saya meminta untuk melakukan perhitungan untuk data yang ini, untuk data ini, ya, untuk data ini dengan menggunakan rumus non-linear dengan jangkauan 0 sampai dengan 1, ya. Anda melakukan perhitungan. Jadi prosesnya diperlihatkan seperti apa. Hasilnya kan sudah ada di sini. Ya, hasilnya sudah ada, tapi saya meminta Anda memperlihatkan prosesnya. Cukup satu fitur saja, fitur 1 saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.